penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Jaksa Menyapa untuk hari ini, tepatnya di Rabu 3 Desember 2025. Dan kita akan mengangkat mengenai topik sistem peradilan pidana anak. Dan di studio kami sudah hadir dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu ya. Oke, selamat sore. Saya menyapa Bapak Nadif Abdil Widata, Sarjana Hukum sebagai Staf Intelijen Kejari Kota Mobagu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu. Iya. Dan kedua, Ibu Rosma Amalia El Hasna, Sarjana Hukum sebagai Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen Kejari Kota Mobagu. Selamat sore, Ibu Rosma. Sore, Ibu. Iya, senang sekali ya bisa hadir di studio kami pada sore hari ini. Dan hari ini perjalanan dari Kota Mobagu ke Manado ya, lumayan cukup jauh ya. Oke, tapi demi tugas tetap bersama kami untuk suasana sore hari ini. Saya Iker Rasulullah Muaya bersama Anda pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, dan nantinya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 082195835080. Sekali lagi di line telepon 082195835080, dan Anda bisa ikuti di live YouTube kami RRI Manado. Iya, sekali lagi Anda boleh chat di live YouTube kami RRI Manado untuk sore hari ini. Dan kita akan mulaikan bincang-bincang di dialog Jaksa Menyapa sore hari ini yang sekali lagi mengangkat mengenai sistem peradilan pidana anak. Dan saya ingin bertanya kepada narasumber yang ada. Ini Pak Nadif atau Ibu Rosma yang akan menjawab. Sebenarnya sebelum kita ke materi, apa yang dimaksud sebenarnya dengan sistem peradilan anak ini? Iya, Pak Nadif atau Ibu Rosma yang akan menjawab. Iya. Terkait sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Iya. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara pidana anak dan pidana dewasa? Ya, seperti apa? Sebenarnya itu terkait peradilannya itu berbeda ya, Ibu. Kalau peradilan pidana anak ini biasanya ada kategori umurnya. Iya. Kalau pelaku pidana anak ini biasanya dari umur 12 sampai 18 tahun.
Kalau di atas 18 tahun berarti sudah dianggap dewasa. Terkait peradilannya juga tertutup, sidangnya juga hakimnya satu, dan itu juga yang membedakan juga ada diversi, Bu. Iya. Terkait restoratif justice mengenai diversi, yaitu penyelesaian perkara persidangan di luar peradilan. Penyelesaian perkaranya di luar peradilan, seperti itu. Iya, sebenarnya ada undang-undang pengadilan anak yang lama dengan yang baru ya. Seperti apa, Pak Nadif bisa menjawab ya? Sedikit menjawab Ibu terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru dikenal dengan namanya konsep diversi tadi Bu. Jadi sebenarnya utamanya dari diversinya ini adalah penyelesaian perkara tapi di luar dari persidangan, diutamakan itu. Demi konsep tadi yaitu pemenuhan hak anak terlebih dahulu, lebih ditekankan di situ sebenarnya Bu. Jadi dengan ada diversi ini diharapkan maupun korban maupun para pelaku ini yang masih anak-anak ini hak-haknya lebih dicakup di situ Bu. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Nah, yang membedakan prinsipnya untuk undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru mengenai pidana anak seperti apa? Ibu Rosma bisa menjawab. Untuk undang-undang yang lama dan yang baru. Kalau yang lama itu anak. Belum ini ya Bu, belum ada yang tadi disebutkan, belum ada diversi, dan untuk umurnya juga undang-undang yang lama itu dari 8 tahun sampai ke 18 tahun. Sedangkan undang-undang yang baru itu di umur 12 sampai 18 tahun. Begitu. Terus kalau yang undang-undang lama itu tujuannya untuk menghukum. Sedangkan kalau undang-undang yang baru itu untuk mengembalikan keadaan semula, yaitu yang tadi saya sudah jelaskan juga terkait restoratif justice. Terus fokusnya untuk yang undang-undang lama itu pidana penjara, sedangkan untuk undang-undang yang baru itu fokusnya adalah pidana dan tindakan ramah anak seperti pembinaan, konseling dan lain sebagainya, seperti itu. Terus untuk undang-undang yang lama itu juga identitasnya itu, kalau yang lama belum tertulis juga secara jelas, kalau yang baru ini kalau bisa wajib dirahasiakan terkait identitasnya pelaku anak tersebut. Iya. Nah, dari kacamata jaksa apa kekurangan sebenarnya dari sistem lama Undang-Undang Pengadilan Anak yang dulu sampai akhirnya lahir Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPPA. Ya, silakan Pak Nadif bisa menjawabnya ya. Mungkin kalau untuk kurangnya dari prinsip lama itu tadi Bu. Jadi di undang-undang yang baru ini pemerintah lebih menerapkan anak ini lebih diutamakan gitu di proses persidangan, karena kan anak ini masih punya masa depan yang panjang, masih bisa kembali ke masyarakat, masih butuh pendidikan. Karena dengan dibentuknya undang-undang baru ini pemerintah lebih mengakomodir itu. Kemudian kami dari Kejaksaan juga dalam penanganan perkaranya pun lebih mengutamakan lagi hak-hak anak ini. Mulai dari anak misalkan dia sebagai korban ataupun yang utama di sistem peradilan anak ini sebenarnya anak sebagai pelaku gitu. Jadi memang dia melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana, tapi undang-undang ini mengamanatkan bahwa ya anak ini masih panjang, masa depan masih panjang, masih bisa dapat kembali ke masyarakat, masih bisa berpendidikan lagi. Iya. Gitu, seperti itu Bu. Contoh-contoh yang ada di lapangan seperti apa? Pak Nadif masih Pak Nadif ya? Mungkin untuk contoh-contoh di lapangan untuk saat ini misalkan pencurian yang dilakukan oleh anak begitu ya. Jadi mungkin yang dicuri tidak terlalu banyak. Kalaupun lewat masa persidangan biasa tuh dulu sebelum undang-undang SPP yang baru, ya ini setelah dilakukan persidangan anak ini akan dicap sebagai narapidana begitu. Sedangkan di undang-undang yang baru diusahakan penyelesaian itu di luar persidangan. Jadi jangan sampai anak ini berhadapan dengan hukum dengan proses yang lebih panjang juga. Jadi ini kan mengurangi waktu anak ini di masyarakat nih Bu, di sosial. Terus saat kembali ke masyarakat juga anak ini mungkin akan kesulitan. Nah di undang-undang SPP ini nanti akan ada pendampingan oleh lembaga sosial seperti itu. Jadi anak ini lebih mudah kembali ke masyarakat. Kemudian pemenuhan hak korban juga lebih diutamakan begitu. Iya. Nah, banyak orang hanya tahu anak nakal di penjara ya. Bisa dijelaskan secara sederhana kepada pendengar apa itu sistem peradilan pidana anak dan apa yang membedakan dari peradilan orang dewasa, mulai dari anak berurusan sampai berurusan dengan polisi sampai dengan menjalani pidana. Ibu Rosma bisa menjelaskan ya kepada pendengar dan pemirsa. Untuk sistem peradilan pidana anak atau SPPA ini adalah seluruh alur penanganan perkara ketika pelakunya adalah anak, mulai dari tahap penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai pelaksanaan putusan dan pembinaan di lembaga. Bedanya dengan peradilan dewasa itu cukup fundamental. Untuk ini yang pertama, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Jadi setiap tindakan polisi, jaksa, dan hakim harus mempertimbangkan masa depan anak, bukan sekedar memuaskan rasa balas dendam. Untuk yang kedua, ada mekanisme diversi dan keadilan restoratif yang wajib diupayakan pada setiap tingkat. Artinya, perkara anak sebisa mungkin diselesaikan di luar pengadilan melalui musyawarah dan dengan korban dan keluarga. Untuk yang ketiga, jenis pidana dan tindakannya juga berbeda. Lebih banyak bentuk pembinaan, pengawasan, kewajiban mengikuti pelatihan, pelayanan masyarakat, dan sebagainya. Penjara itu opsi terakhir. Iya. Gitu. Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, sebelum kita lanjut, ya kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di dialog Jaksa Menyapa di sore hari ini mengenai sistem peradilan pidana anak dan menghadirkan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080 atau di live YouTube kami di YouTube RRI Manado. Ya, setelah beberapa pesan berikut ini kami akan kembali untuk Anda dan tetap bersama kami. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, terima kasih Anda bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa untuk sore hari ini ya. Nah, sudah ada telepon yang masuk. Silakan untuk Anda. Selamat sore. Halo. Halo. Iya, halo, selamat sore. Iya. Pak. Dengan Pak siapa di mana? Pak Benijo di Bolang Mongondo Utara. Iya. Oke, Pak Benijo, silakan Pak Benijo dengan pertanyaan Anda. Oke, kita langsung kedua narasumber ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jaksa dan Ibu Jaksa. Waalaikumsalam. Dari Kota Mobagu ya, ini perbatasan dengan Bolang Mongondo Utara ini ya Pak. Iya. Ini saya pertanyaan begini langsung ya, pertanyaan. Iya. Restorasi justice, apakah itu berlaku di undang-undang yang lama atau hanya berlaku di undang-undang yang baru? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika ada BAT, berita acara pemeriksaan, ada yang dikenal dengan pro justisia. Apa sih yang dimaksud dengan pro justisia ini? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Benijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan silakan di belakangnya Pak Benijo. Ya, ini lewat WhatsApp. Bagaimana jika pelaku terpidana adalah anak berusia 17 tahun, namun pada saat berjalannya proses persidangan, umurnya memasuki usia 18 tahun. Apakah hukumannya langsung masuk kategori dewasa atau bagaimana? Dari Raka di Malalayang. Ya, terima kasih untuk Raka di Malalayang. Oke, ada telepon yang masuk, kita tampung dulu, silakan. Halo. Iya, halo, selamat sore. Halo. Halo. Iya, halo. Iya, dengan Pak siapa di mana? Iya, halo, selamat sore. Iya, terputus ya. Oke. Iya, silakan untuk Anda di line telepon 0821 9583 5080. Iya, oke.
Ya, ada Excel di Dumoga. Sejauh mana SPPA berhasil merombak paradigma penghukuman retributif menjadi pembinaan berbasis rehabilitasi? Ya, oke. Segitu dulu ya untuk dijawab narasumber yang ada di studio. Yang akan menjawab silakan mungkin Pak Nadif atau Ibu Rosma. Silakan untuk pertanyaan-pertanyaan dari Pak Benijo, ada Raka di Malalayang, juga tadi ada ya WhatsApp dari Excel di Dumoga ya. Oke, silakan yang mana dulu mau dijawab, silakan Pak Nadif. Saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu tadi Bu ya, terkait dengan konsep restoratif justice di undang-undang yang baru. Sebenarnya restoratif justice ini adalah suatu prinsip yang prinsip-prinsip utama ini dimasukkan gitu ke dalam undang-undang yang baru. Jadi di undang-undang yang lama ini memang belum ada. Kemudian prinsip restoratif justice ini prinsip-prinsip utamanya dari restoratif justice ini dimasukkan ke undang-undang yang baru dalam bentuk diversi tadi Bu. Jadi sebenarnya restoratif justice ini kan menempatkan pelaku dan korban serta masyarakat gitu. Harus melibatkan tiga pihak ini untuk bisa mewujudkan restoratif justice ini. Nah, diversi mengambil inti-inti dari poin-poin restoratif justice dalam diversi, yang mana di diversi ini proses musyawarah di situ. Jadi kepentingan korban diakomodir di situ, kemudian kepentingan pelaku juga, dan juga masyarakat, karena masyarakat juga berhak tahu begitu. Nanti jadi ketika pelaku dan korban ini kembali ke masyarakat, itu tidak mendapatkan cap buruk seperti itu. Iya. Kemudian pertanyaan dari Raka di Malalayang, bagaimana jika pelaku terpidana adalah anak berusia 17 tahun, namun pada saat berjalannya proses persidangan umurnya memasuki usia 18 tahun, apakah hukumannya langsung masuk kategori dewasa atau bagaimana? Silakan Ibu Rosma. Baik, untuk case ini berarti kan dia pada saat melakukan tindak pidana ini kan masih dalam kategori anak. Jadi tetap nanti walaupun sidangnya dia sudah masuk usia 18 tahun, tetap saja menggunakan sistem peradilan pidana anak seperti itu. Oh ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia pada saat melakukan masih 17 tahun, kemudian masa persidangan dia sudah 18 tahun, jadi tetap masuk di saat dia berbuat melakukan kasus ya. Iya, betul sekali tahun. Karena pada saat dia melakukan kejahatan itu kan pada saat dia masih dalam masuk kategori anak begitu. Iya. Jadi kalau anaknya sampai 17-18 tahun ya untuk kategori anak. Dari umur 12 sampai 18. 12 sampai 18 tahun ya. Iya. Pak Nadif masih ada yang mau ditambahkan atau yang ditanyakan oleh Excel di Dumoga, sejauh mana SPPA berhasil merombak paradigma penghukuman retributif menjadi pembinaan berbasis rehabilitasi? Baik Bu. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan menyambung pertanyaan pertama tadi terkait dengan konsep restoratif justice tadi. Jadi sudah cukup jauh begitu Bu dari konsep penghukuman retributif menjadi berbasis rehabilitasi atau bisa mengembalikan pelaku ke masyarakat gitu. Makanya tadi kenapa kita butuh tiga pihak ini, yaitu korban, pelaku dan juga masyarakat, agar paradigma yang sebelumnya retributif atau hanya memberikan pemidanaan saja kepada pelaku tanpa memperhatikan kepentingan dari korban dan juga masyarakat. Nah, dengan adanya USPP yang baru ini, konsep itu dirombak gitu. Jadi dengan adanya konsep yang baru ini, pembinaan berbasis rehabilitasi ini bisa berjalan dengan cukup baik begitu Bu. Gitu. Dari saya cukup. Iya. Ya sebenarnya akhir-akhir ini sering terdengar ya keadilan restoratif dan diversi yang akhir-akhir ini banyak kali didengar ya, tetapi masih mungkin bagi masyarakat masih abstrak atau kurang jelas ya di masyarakat. Seperti apa itu? Ibu Rosma atau Pak Nadif untuk menjelaskan keadilan restoratif dan diversi ini. Oke, baik. Seperti apa? Sebenarnya keadilan restoratif ini konsep utamanya di diversi ini adalah bentuk praktisnya dari konsep restoratif justice ini tadi. Makanya di konsep restoratif justice secara utama ini harus melibatkan korban, pelaku dan juga masyarakat. Nah, diversi mengambil poin-poin itu yang mana mengambil konsep juga di restoratif justice yaitu mengutamakan hak korban terlebih dahulu gitu. Jadi di konsep diversi ini kita tanyakan kepada korban apa yang dibutuhkan korban. Sebenarnya korban mungkin belum tentu dia butuh ganti rugi, bisa jadi cuma butuh minta maaf dari pelaku aja. Terus sudah bisa damai begitu. Nah, jadi diversi itu dilakukan musyawarah antara pelaku, korban juga masyarakat. Nah, jadi konsep restoratif justice tadi yang secara luas
diaplikasikanlah ke konsep diversi yang lebih praktikal, mungkin seperti itu. Iya, kedengarannya seperti ataupun seperti kita lihat mirip juga dengan pengadilan dewasa ya, seperti itu yang harusnya ada musyawarah antara korban, pelaku dan juga masyarakat ya. Jadi seperti apa untuk pelaksananya ataupun kasus-kasus seperti apa contohnya? Iya, Ibu Rosma, silakan Ibu Rosma. Seperti apa contohnya, contoh kasus ya? Baik, contoh kasus yang restoratif justice. Iya, dan diversi ini. Baik. Jadi kalau di restoratif justice ini kan lebih kayak ke mengembalikan keadaan semula. Jadi bagaimana caranya nanti si anak pelaku ini kembali ke masyarakat tanpa rugi itu, tanpa cap pelaku pidana dan lain sebagainya seperti itu. Terkadang penghukuman ini kan seperti misalnya ada contoh kasus penganiayaan ringan, itu kan sebenarnya simple, cuman sangat disayangkan sekali kalau pelakunya anak sampai dipidana. Dia kehilangan masa depannya untuk sekolah. Terus juga dapat cap yang jelek juga di masyarakat. Jadi begitu. Makanya timbul itu diversi seperti itu. Oke, kita ke telepon dulu ya, ada yang masuk telepon. Ya, halo, selamat sore, Jaksa Menyapa. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo. Ya, rupanya terputus ya. Oke, dicoba lagi. Oke, untuk yang coba menelpon ya, silakan. Nah, ada WhatsApp yang masuk dari Cherry di Poigar. Bagaimana terpidana anak ini ialah pelaku pembunuhan? Apakah tetap memakai pidana anak? Mengingat tindak kejahatan anak sekarang sudah setara dengan orang dewasa. Ya, bagaimana terpidana anak ini ialah pelaku pembunuhan? Karena akhir-akhir ini juga banyak kejadian ya, pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian dari Lexi di Tikala, apakah LPKA benar-benar menjadi tempat pembinaan atau secara praktik masih seperti lembaga pemasyarakatan biasa yang berpotensi menstigmatisasi anak? Iya, apakah LPKA benar-benar menjadi pelaku? Nah, ya mungkin Pak Nadif bisa menjelaskan. Yang pertanyaan Bu Lexi dulu ya, tadi. Oke, kita ke pertanyaan Lexi di Tikala. Oke, silakan. Apakah LPK benar-benar menjadi tempat pembinaan atau secara praktik masih seperti lembaga pemasyarakatan biasa yang berpotensi menstigmatisasi anak ya? Baik, jadi saya pernah berkunjung Bu ke LPKA di Bandung. Jadi ketika saya mahasiswa saya pernah berkunjung ke sana, datang gitu, masuk, ngobrol langsung dengan para anak-anak yang dibina di sana begitu Bu. Jadi memang untuk secara praktik sudah terdapat perbedaan dan jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi lebih diutamakan pembinaan di sana. Kegiatan mereka seperti ada beberapa kegiatan yang seperti di pesantren begitu, banyak beribadah, kemudian diberikan juga keahlian-keahlian yang bisa nanti setelah keluar dari lembaga pembinaan tersebut itu bermanfaat bagi mereka untuk bisa bekerja gitu, untuk kembali ke sekolah lagi. Mereka tetap dapat pendidikan dasar, tetap belajar di sana. Jadi ya fokus utama pembinaan di sana betul-betul dipraktikkan secara langsung begitu Bu. Jadi untuk stigmatisasi anak tadi menurut saya sih sudah jauh sangat berkurang gitu. Iya. Itu, Oke. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya ya dari Cherry di Poigar. Iya. Kita menampilkan kembali pertanyaan ataupun pernyataan dari Cherry di Poigar. Bagaimana terpidana anak ini ialah pelaku pembunuhan? Apakah tetap memakai pidana anak mengingat tindak kejahatan anak sekarang sudah setara dengan orang dewasa? Silakan Ibu Rosma bisa menjawabnya pertanyaan dari Cherry di Poigar. Jadi untuk diversi sendiri ini ada syaratnya. Ada 2 syaratnya, yaitu diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan kalau pembunuhan ini ancaman pidananya lebih dari 7 tahun sehingga tidak bisa menggunakan SPPA begitu. Jadi tetap nanti akan disidangkan seperti biasa begitu Bu. Iya, disidangkan seperti biasa ya. Iya. Jadi nggak bisa melalui diversi atau penghentian perkara di luar peradilan seperti itu. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak ini tetap dilakukan seperti biasa ya. Kalau pembunuhan.
Iya, tetap seperti biasa, namun ancaman pidananya mungkin setengah. Seperti Iya. itu. Oke. Ada telepon yang masuk. Silakan. Halo. Iya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Cliff di Minahasa Selatan. Oke, Cliff di Minahasa Selatan. Pertanyaan seperti apa, Pak Cliff? Untuk Ya, narasumber? selamat sore untuk Bapak dan Ibu Jaksa. Dari Jaksa mana ini? Sore dari Kejari Kota Mobagu. Mobagu, Bapak. Iya. Oh, Kejari Kota Mobagu. Begini, ini kan tentang SPPA kan, Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau seandainya anak itu melakukan pembunuhan, dia kan sudah ada perencanaan begitu kan? Biasanya kan anak-anak sekarang kan remaja sudah banyak menggunakan membawa sajam begitu kan? Berarti itu kan sudah ada pasal perencanaan dan pasal pembunuhan. Iya. Kira-kira itu masuk itu berapa tahun itu? Walaupun dia masih di bawah kan, masih di bawah 17 tahun, tapi kan sudah ada perencanaan dan pembunuhan, so kena 2 pasal. Iya. Itu kira-kira bagaimana itu, Bapak dan Ibu? Iya. Tolong Oke. dijelaskan. Iya, Terima kasih. Selamat Iya. sore. Terima kasih Cliff yang ada di Minahasa Selatan. Iya, mungkin masih ada ya untuk penelpon selanjutnya, silakan. Iya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821 9583 5080 atau di live YouTube kami RRI Manado. Iya, silakan mungkin kita ke pertanyaan dari Cliff yang ada di Minahasa Selatan. Pak Nadif, silakan Pak Nadif. Baik Ibu. Jadi tetap ya Bu ya, karena pelakunya ini adalah anak-anak dan sesuai dengan amanat di Undang-Undang SPPA, di Undang-Undang SPPA juga. Iya. Meskipun itu diancam dengan 2 pasal atau misalnya sudah berencana seperti tadi yang pernah saya sampaikan, tetap hukumannya berbeda dengan orang dewasa, yaitu setengahnya. Jadi tidak bisa maksimal gitu Bu, untuk ancaman hukumannya, karena di sini kategori pelakunya tetap dihitung sebagai anak. Kita harus sesuai dengan aturan. Ya berbeda ketika orang dewasa yang melakukan begitu, kita dapat ancaman dengan pidana maksimal, namun ketika anak-anak melakukan sesuai dengan amanat ya tidak bisa dilakukan pemidanan secara maksimal begitu. Iya, jadi kalau si anak melakukan pembunuhan, terus hukumannya hanya ringan saja ya Pak ya? Sebenarnya bukan ringan Iya. Bu, jadi kembali tadi ke konsep the best interest for a child, jadi tetap kepentingan hak utama anak ini yang diutamakan di undang-undang. Jadi tentu ada perbedaan gitu Bu, anak-anak dengan orang dewasa, mulai dari cara mereka berpikir, pola pikir anak-anak, kemudian ya berbeda gitu dengan orang dewasa. Hak mereka juga diutamakan, itu sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar juga, konvensi dari internasional juga seperti itu. Jadi diratifikasi di Indonesia dan diterapkan juga melalui Undang-Undang SPPA. Ya berbeda penerapannya antara dewasa dan juga anak seperti itu. Dan kalau misalnya anak mengadakan berbuat pembunuhan, jadi hukumannya maksimal minimal seperti apa? Ibu Rosma, silakan Ibu Rosma. Mungkin ada pidananya seperti apa, yang maksimal seperti apa, berapa tahun, juga minimalnya berapa tahun. Kalau yang melakukan anak-anak pembunuhan ya pasti tetap ada ya untuk hukuman penjara ya. Jadi jika pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun, seperti itu Ibu. 10 tahun ya, paling lama untuk anak-anak ya, tetap juga 10 tahun ya. Ya betul. Betul. Kalau yang dewasa, perbedaan seperti apa? Kalau yang dewasa tergantung Ibu, tergantung dia divonisnya berapa. Soalnya kalau yang dewasa itu biasanya untuk pidana pembunuhan berencana itu sekitar Bisa maksimal sampai hukuman mati 20 tahun dari seumur hidup sampai seumur hidup kan. Ya itu tadi perbedaannya. Jadi ketika anggaplah dimaksimalkan 20 tahun Ibu atas seumur hidup, nah anak-anak itu hanya bisa setengahnya atau separuhnya. Jadi 10 tahun tadi lah itu batas maksimalnya. Begitu. Nah setelah misalnya anak dihukum 10 tahun, setelah mereka menjalani hukuman itu, apakah ketika berjalan ada pengurangan-pengurangan atau yang dikatakan remisi ya ketika menjalani hukuman? Ya silakan Pak Nadif. Baik. Untuk remisi ataupun keringanan-keringanan nanti dalam penjara, nanti akan anak-anak atau ya itu bukan hanya berlaku bagi anak-anak sebenarnya, orang dewasa pun berlaku juga. Jadi kembali ke lembaga pemasyarakatan yang di mana anak itu dibina, nanti di situ ada hak-hak mereka gitu. Karena kan walaupun juga sebagai pelaku tetap mereka ada hak-haknya yang dijamin juga oleh undang-undang begitu. Jadi itu tetap kewenangan dari lembaga pemasyarakatan nanti. Iya, nantinya setelah mereka keluar apakah ada upaya-upaya untuk pemulihan atau mereka bisa kembali misalnya bersekolah atau
melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Silakan Pak Nadif. Baik, itu ya seperti yang tadi disampaikan Bu, dari yang sebelumnya retributif menjadi rehabilitasi. Tujuannya ya makanya kenapa tidak bisa maksimal juga. Tujuannya anak-anak ini masih punya masa depan yang lebih panjang, masih bisa diperbaiki. Jadi ketika mereka keluar dari penjara atau tempat pembinaan, harapannya bisa dapat kembali ke masyarakat dan kembali melakukan aktivitas seperti sebelum melakukan tindak pidana seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Rosma, apakah dan bagaimana tahapan-tahapan yang dijalani ketika anak melakukan perbuatan pidana ini, dari dia melakukan terus dia dipidana, seperti apa tahapan-tahapan yang dilalui? Jadi nanti tahapan yang dilalui adalah nanti masuk dulu perkaranya ke kepolisian, biasanya dalam bentuk berkas perkara seperti itu. Ini kalau pelakunya anak nih biasanya ada diversi juga di kepolisian. Pada saat penuntutan, pada saat persidangan itu juga ada begitu 3 tahapan. Terus biasanya jaksa yang ditunjuk pun jaksa anak seperti itu. Untuk peradilannya nanti sistemnya juga beda. Biasanya hakimnya hanya hakim tunggal. Seperti itu. Dan biasanya kalau peradilan yang biasa pakai toga, tapi kalau peradilan anak itu biasanya kami copot toga seperti itu. Iya. Terus untuk masa penahanannya juga beda kalau dari tindak pidana dewasa begitu. Ya, untuk yang diversi ini, apakah masih di tahapan pemeriksaan atau di tahapan yang dimana sudah putus untuk pidananya, seperti apa? Baik, Pak jadi Nadif? sesuai amanat undang-undang, untuk diversi ini harus selalu diusahakan di setiap tahapan, Bu. Mau itu di penyidikan, di penuntutan maupun di persidangan gitu, Bu. Jadi ketika berkas masuk ke kepolisian, itu di penyidikan juga harus diusahakan diversi. Namun ketika diversi gagal, perkara naik ke kami di kejaksaan, itu juga harus diupayakan tahap dan diversi. Begitupun nanti ketika di persidangan. Jadi makanya kembali ke amanat dari Undang-Undang SPPA ini, pemidaan itu retributif sifatnya gitu. Jadi dan juga upaya terakhir kan. Jadi kalau bisa direhabilitasi lebih baik seperti itu sih. Iya. Baik, kita akan break untuk pesan-pesan berikut ini dan tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Dapat kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Coffee udah banyak. Ini baru enak. Yes, aku di Pro 2. Tapi, Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Mantap doi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang.
Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa untuk sore hari ini yang masih menghadirkan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Ibu Rosma Amalia El Hasna SH, Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen Kejari Kota Mobagu, dan Bapak Nadif Abdil Widata SH sebagai Staf Intelijen Kejari Kota Mobagu. Kita lanjut, ya ternyata sudah ada telepon yang masuk. Selamat sore, halo. Iya, halo. Iya, selamat sore, dengan Pak siapa di mana ini? Dengan Alfa di Malang. Pak Alfa di Malalayang. Yes. Iya, oke. Silakan Pak, pertanyaan Anda. Oke, selamat sore Bapak dan jaksa. Mau bertanya nih. Iya, silakan Pak. Kalau misalnya kita masih penyidikan, kemudian ada anak kan melakukan tindak pidana, kemudian ayahnya minta gantiin, ya, bagaimana itu? Atau setelah inkrah, ayahnya apa bisa menggantikan? Seperti itu. Terima kasih. Jadi bapaknya menggantikan anaknya maksudnya? Iya. Hukuman anak, bapak yang ganti ya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Alfa. Iya. Oke, terima kasih Pak Alfa di Malalayang. Iya, masih ada di belakangnya Pak Alfa, silakan. Waktu kita tinggal sedikit, jadi untuk Anda silakan yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa sore hari ini, silakan di 082195835080 atau di live chat kami di YouTube RRI Manado. Ya, oke, mungkin langsung dijawab Pak Nadif atau Ibu Rosma mengenai pertanyaan dari Pak Alfa tadi. Bolehkah misalnya anak melakukan tindak pidana, terus bapaknya menggantikan hukuman dari si anak, boleh ya seperti itu? Baik. Iya. Menjawab pertanyaan dari Pak Alfa tadi ya. Iya. Jadi untuk pertanggungjawaban pidana tadi tidak bisa dialihkan begitu Bu. Jadi ketika ya barang siapa yang melakukan dia yang bertanggung jawab, nggak salah seperti itu. Jadi ketika anak yang melakukan tindak pidana dan diputus oleh majelis hakim dia yang menjalani pidana, ya tentu saja anak itu harus menjalani pidana gitu. Tidak bisa digantikan oleh orang tua atau walinya. Seperti itu Bu. Iya, mungkin berpikirnya Pak Alfa ya, sayang anak ya, daripada anaknya masuk lebih baik saya yang gantikan bapaknya ya, begitu. Nah, ada pertanyaan dari WhatsApp. Mau tanya dong Ibu Jaksa dan Pak Jaksa, apa di versi ini tetap relevan untuk kasus tertentu yang berdampak luas, misalnya cyberbullying atau kekerasan yang direkam dan viral dari Roy di Tatelli? Ya, mungkin Ibu Rosma bisa menjawab. Mau tanya dong Ibu Jaksa dan Pak Jaksa, apa di versi ini tetap relevan untuk kasus tertentu yang berdampak luas, misalnya cyberbullying atau kekerasan yang direkam dan viral? Silakan Ibu Rosma. Jadi begini, terkait kasus yang berdampak luas, seperti yang tadi saya sudah bilang, untuk ancaman pidana di atas 7 tahun itu tidak bisa diversi. Namun kalau untuk pertanyaannya relevan untuk kasus tertentu yang berdampak luas, jadi begini, diversi bukan hanya untuk melindungi kepentingan dari si pelaku saja, tapi kita juga memikirkan untuk korbannya juga. Apabila korban tidak mau, tidak ada kesepakatan untuk berdamai, begitu tetap akan kami lanjutkan itu proses ke persidangan seperti semula, seperti itu. Jadi tetap kami memikirkan dari kedua belah pihak untuk kepentingan dari si korban maupun si anak pelaku, seperti itu. Iya, oke. Iya, silakan untuk Anda kalau masih ada pertanyaan lagi di 082195835080. Silakan untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, Anda boleh bergabung bersama kami di 082195835080. Nah, oke, sambil menunggu ya, saya bertanya kepada Pak Nadif, apakah ya dalam
sistem peradilan pidana anak ini yang mengenal justice restoratif ya. Oke, silakan Pak Nadif, seperti apa restoratif justice untuk anak-anak? Ya. Baik, jadi konsep restoratif justice ini di bahasa Indonesia kan menjadi keadilan restoratif tadi. Nah, kemudian dipraktikalikan menjadi diversi kalau di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Yaitu tadi konsep utamanya adalah kepentingan korban dan tentunya melibatkan korban, pelaku dan juga masyarakat di situ, Bu. Nah, dengan ada diversi ini, kita bertanya kan kepada korban ini, apa sebenarnya yang anak mau sebagai korban gitu, apa yang sebenarnya korban mau nih, tanggung jawab seperti apa, apakah ganti rugi, apakah minta maaf. Nah kan kalau misalkan secara langsung dipidana, ternyata hak korban tidak terpenuhi, justru ya tidak memberikan apa-apa begitu, Bu, tidak memberikan apa-apa untuk korban. Sedangkan kan kalau di versi ini bagus begitu, korban diberikan kesempatan untuk berbicara, pelaku diberikan kesempatan juga untuk berbicara, untuk meminta maaf kepada korban, masyarakat dilibatkan juga begitu. Jadi ntar mereka bisa kembali ke masyarakat. Iya. Begitu sih, Bu. Nah, di Kota Mobagu sendiri, kasus seperti apa mengenai peradilan pidana anak ini yang ada di Kota Mobagu saat ini? Yang ditangani mungkin selama 2025 ini atau sejak akhir 2024, apa yang ada ditangani? Kasus apa untuk peradilan anak ini? Biasanya mungkin untuk waktu kemarin ada yang persidangan begitu Ibu, cuman untuk perkaranya itu penganiayaan, penganiayaan ya. Tapi tetap lanjut di peradilan, mungkin karena diversinya tidak berhasil seperti itu. Namun di peradilan juga ada proses diversi seperti itu. Biasanya mungkin untuk anak-anak remaja ini sih Bu, apa namanya? Terkait penganiayaan seperti itu, sajam. Dan kasus begitu. kasus terbanyak yang ditangani untuk Kejari Kota Mobagu seperti apa di peradilan anak ini? Kasus yang terbanyak? Mungkin yang seperti yang saya tadi bilang untuk terkait penganiayaan, iya, dan sajam sih Bu, rata-rata seperti itu. Iya. Terus penanganannya akhirnya seperti apa? Biasanya untuk pelaku anak biasanya ini untuk yang anak atau yang anak? Untuk yang anak. Nah, ini biasanya didiversi terlebih dahulu seperti itu. Iya. Nanti kalau diversi berhasil, nanti akan keluar dari penetapan dari PN begitu. Jadi untuk sidangnya tidak dilanjutkan begitu. Dan untuk diversi itu juga ada pengembalian kerugian, permintaan maaf dari korban begitu Ibu. Iya. Oke. Iya. Kita siap-siap untuk closing ya, tanpa terasa. Oke, kita ke Pak Nadif dulu ya, untuk closing statementnya seperti apa Pak Nadif, ini terkait dengan sistem peradilan pidana anak yang kita bicarakan. Baik, ya, silakan. Untuk closing statement dari saya, Undang-Undang SPP ini bagus ya Bu ya, gitu, dimana menerapkan keadilan restoratif tadi dipraktikkan sebagai diversi yang itu menunjang hak korban lebih diutamakan di situ. Dan juga pelaku didengar juga, dan masyarakat dilibatkan. Jadi kalau untuk kedepannya saya harap diversi ini terus dilaksanakan begitu, dan juga edukasi juga kepada orang tua di luar sana, tolong dalam mendidik anak lebih ditekankan lagi bahwa mereka itu sebenarnya bisa juga kena tindak pidana begitu. Jadi tolong disampaikan kepada anak-anaknya bahwa lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan apapun, tolong difikirkan dulu ketika sebelum melakukan tindakan apapun. Seperti itu Bu Desa. Iya. Kita ke Ibu Rosma, seperti apa Ibu Rosma closing statementnya? Semoga dengan adanya SPPA ini tidak malah digunakan untuk anak yang melakukan kejahatan gitu, karena dipikirnya untuk ancaman untuk ancaman pidananya ringan dan diselesaikan di luar pengadilan. Iya. Dan di versi ini kan istilahnya kalau di hukuman penjaranya ini pilihan terakhir seperti itu. Iya. Semoga dengan adanya ini malah tidak dimanfaatkan gitu. Iya, terima kasih untuk closing statementnya dan terima kasih untuk kehadirannya di studio sore hari ini, Ibu Rosma Amalia El Hasna, Sarjana Hukum sebagai Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Terima kasih Ibu Rosma. Juga Pak Nadif Abdil Widata, Sarjana Hukum sebagai Staf Intelijen Kejari Kota Mobagu. Terima kasih Pak Nadif atas kehadirannya di Dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini, tepatnya Rabu 3 Desember 2025.
Saya Ika Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang ada menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.